Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini, di video kali ini akan sangat menarik sekali gitu ya. Ini bakal jadi jam pack video dimana saya akan membahas banyak hal, mulai dari update market kripto, kita akan membahas mengenai rekomendasi kripto, membahas analisa teknikal, plus yang paling penting adalah saya akan memberikan giveaway juga kepada teman-teman gitu ya. Dan giveaway-nya ini sangat menarik, dan cara teman-teman ikut giveaway-nya sangat mudah sih gitu ya, dan hadiahnya sangat-sangat lumayan untuk teman-teman yang benar-benar suka di kripto ini. Ya, jadi saya akan coba membahas video ini. Kita akan langsung mulai aja. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like, dan juga komen ya. Komen ini penting nih, untuk di video kali ini harus komen. Nah, kenapa harus komen? Nanti saya akan bahas di tengah video mungkin ya. Kita update dulu untuk market. Overall sebenarnya market, kalau saya membahas secara teknikal, nggak terlalu banyak pergerakan. Kita lihat Bitcoin pun saat ini masih di level 29.200 ya. Jadi kalau market technically ini masih boring. Bahkan kalau kita bandingkan dengan video sebelumnya, secara harga nggak terlalu, price movementnya nggak terlalu bergerak banyak. Tapi ini yang bagus. Kenapa bagus? Artinya ini adalah zona-zona yang dimana kita lihat sentimen udah mulai melemah, dan kalau kita lihat mau masuk ke dalam secara long term, ini menarik sekali. Nanti saya akan bahas, makanya rekomendasi kripto fokusnya ke dalam altcoin apa saja sih yang bisa teman-teman beli ya. Kembali lagi, tapi di video ini harus disclaimer on gitu ya, and do your own research. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita lihat secara fear and greed index ya, apakah sentimen market kripto di hari ini bagaimana? Sentimennya lebih ke arah netral, dan kita udah lama juga berada di kisaran netral ini karena market gak terlalu fearful, dimana Bitcoin gak jatuh tapi Bitcoin juga mengalami kenaikan. Makanya kita bisa lihat netral saja ya. Kita lihat dulu ya untuk update-nya. Nah, ini dari Recapital, saya zoom sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dia bilang this next month leading up to the Bitcoin halving will be crucial. Ini kita bahas dalam beberapa video terakhir ya. Bitcoin halving. Kenapa Bitcoin halving? Karena biasanya pada saat ada Bitcoin halving ya, market atau Bitcoin mulai mengalami penguatan gitu ya. Kira-kira kapan? Kira-kira mungkin kalau saya rasa timeline mungkin Oktober, kuartal 4 ya. Oktober, November, Desember kita akan lihat price movementnya. Tapi memang udah ada sedikit perbedaan nih untuk bear market saat ini dengan bear market sebelumnya. Dimana kalau sebelumnya market udah kerasa mulai mengalami kenaikan, tapi di yang kita alami sekarang ini market masih lebih slow gitu ya, karena sentimen dari makronya yang kurang begitu bagus juga, masih proses recovery, kenaikan suku bunga dan lain-lain. Tapi ini penting yang kita lakukan, setiap keputusan kita lakukan di dalam beberapa bulan ke depan gitu ya, dan this next month itu penting. Kita harus bersiap untuk bull market ya. Nah, kenapa? Sekarang teman-teman lihat ini. Ini sempat saya share market cycle ya dari Wall Street. Nah, kita berada di posisi mana untuk market crypto? Di mana market crypto mengalami penurunan drastis juga. Apakah kita masih di anger? Apakah kita sudah masuk hope? Sepertinya belum ya. Kemungkinan kita mulai berada di posisi depression di area ini, dimana market naik gitu ya, kasih hope ke orang tapi turun lagi. Lalu kita bisa lihat di sini market lebih ke arah sideways, gak terlalu banyak pergerakan, hampir sama yang kita rasakan saat ini. Makanya kita bisa lihat dari secara psikologinya gitu ya. Nah, kita bisa lanjut lagi. Mana ya? Nah, di sini. Ini kalau untuk harga total market crypto, ini teman-teman bisa lihat. Ini market crypto. Ini Wall Street cheat sheet gitu ya, dan sangat-sangat similar ya. Dan kita bisa lihat posisi kita saat ini 2023 pertengahan lah, mulai masuk ke bulan Agustus juga kan. Ya, ini kita mungkin facing depression bisa dibilang juga sih. Kenapa? Karena market sideways sudah dalam beberapa minggu terakhir. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut video rekomendasi dan juga nanti kita bahas secara makro dan update market crypto, kita lanjutkan lagi. Saya membahas giveaway. Giveaway apa? Ya, kalau teman-teman lihat dulu deh sebelum kita masuk giveaway-nya ya. Akan ada bisa dibilang coin festival atau bisa dibilang crypto festival lah ya, yang namanya Coinfest Asia. Dan ini besar sekali. Dia ada Coinfest 2022 di Bali gitu. Ini kita bisa lihat. Di sini kita lihat ada Coinfest Asia 2023 by Coinvestasi. Di sini di tanggal 24 sampai 25 Agustus 2023. Dan salah satu dari teman-teman yang beruntung ya, nanti kita kalau teman-teman ikut giveaway beruntung bisa ikut ini gitu ya. Asal teman-teman ya 24-25-nya bisa ke Coinfest Asia
Ya ini kita lihat ada sponsornya dari Ripple, Pintu, Binance, Google Cloud, Algorand, Circle. Cukup besar sih. Ini salah satu festival kripto terbesar di Indo lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini teman-teman lihat, kalau mau lihat tiketnya, bisa lihat nih, get your tickets now. Untuk satu orang saja, festival tiket itu $150 atau bahkan kisaran 2,3 juta. Ya, lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Kayak lebih mahal dari nonton tiket konser gitu ya. Festival group package $600. Ya, ini kalau grup ini teman-teman bisa lihat lah. Ya, jadi bisa dibilang harganya pun bukan dikatakan kategori murah, ya lumayan besar ya ini di sini. Dan ini diadakan di Bali ya, Bali Cliff House. Jadi kalau teman-teman get tiketnya nanti dapat detailsnya juga gitu ya. Nah, yang menarik apa? Yang menariknya saya akan datang juga. Jadi kalau teman-teman yang ikut mungkin bisa kasih tahu juga ya, mau di Telegram ataupun ya di Telegram ataupun di YouTube, nanti mungkin kita bisa meet up juga ya sama-sama. Bukan hanya saya saja, banyak juga nanti ada beberapa YouTuber kripto juga yang akan join di CoinFest Asia ini, dimana kita akan membahas mengenai kripto, kita akan lihat apa aja sih perkembangannya dan lain-lainnya. Ini speaker-speaker ya, teman-teman bisa cek ke dalam websitenya sendiri saja gitu ya. Nah, yang menarik apa? Yang menariknya adalah salah satu dari teman-teman bisa ikut ini ya. Saya mengadakan giveaway gitu ya. Di sini bekerja sama dengan CoinX juga ya, partner kita. CoinX, kita akan kasih teman-teman satu yang beruntung trip to CoinFest Asia di Bali. Nah, include apa aja? Include-nya adalah tiket CoinFest-nya. Tadi ini aja 2,3 juta. Ditambah merchandise free, ditambah $200 allowance. Teman-teman dapat bisa dibilang uang jajan lah, $200. $200 ini bisa teman-teman gunakan untuk beli tiket pesawat, atau kalau teman-teman dekat Bali ataupun di Bali lebih bagus lagi gitu. $200 ini bisa dipakai untuk mungkin makan dan lain-lainnya. Caranya pun sangat-sangat mudah ya kalau teman-teman ikut giveaway saya. Free. Ya, ini hanya lakukan ini saja. Yang pertama adalah komen di video favorit kripto teman-teman apa? Ya, Bitcoin misalnya gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah Bitcoin adalah kripto nomor 1. Atau mau yang fundamental bener-bener lebih bagus lagi, mungkin saya pilih itu gitu ya. Lalu tulis saya mau ke CoinFest Asia. Tinggal ini aja, satu. Ya, gampang, komen aja di bawah gitu ya. Lalu yang kedua adalah teman-teman join channel Telegram Michael Wyan ya. Ini juga di deskripsi. Klik linknya. Mana ya? Ini kalau teman-teman join Telegramnya seperti ini gitu ya. Klik linknya. Ini kan channel Telegramnya. Lalu nanti masuk ke grupnya. Jadi teman-teman bisa komen, lalu komen username YouTube teman-teman. Ya, komen username YouTube teman-teman untuk apa? Untuk jadi saya bisa chat teman-teman via Telegram kalau teman-teman menang. Gitu. Nah, yang ketiga adalah karena ini giveaway-nya juga disponsor juga dengan CoinX. Jadi ya teman-teman harus trade di CoinX. Tapi caranya mudah. Ini teman-teman hanya butuh trading volume $10. Jadi teman-teman tinggal join CoinX, download linknya di deskripsi gitu ya. Lalu tinggal trading aja. $10. Artinya apa? Artinya misalnya teman-teman punya 50.000 aja, teman-teman beli, terus teman-teman jual, beli lagi, terus jual lagi, itu udah volume udah 200.000. Teman-teman udah bisa eligible. Istilah seperti itu. Jadi saya akan pilih pemenangnya. Kalau pemenangnya udah dapat $10 volume di CoinX, ya berarti dia menang. Jadi ini ketiga syarat yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Hopefully ya salah satu dari teman-teman akan menang juga. Pastinya akan menang. Jadi ya siap-siap gitu ya. Dan jangan lupa komen. Nanti saya akan share postnya di channel Telegram. Jadi komen juga gitu ya. Timelinenya nanti 11 Agustus saya akan announce ya. Detail saya akan mungkin announce di video berikutnya atau di channel Telegram. Jadi stay tune untuk hal itu. Oke. Kita lanjut dulu karena masih banyak nih. Hari ini NFP baru rilis gitu ya. NFP adalah non-farm payrolls ya. Ini bisa dibilang memberikan gambaran untuk job data di dalam US itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini dari Michael Van de Poppe, dia bilang unemployment rate expected 3,6%, realize-nya 3,5%. Ya, NFP employment change ekspektasinya adalah 205.000, realize-nya yang benar adalah 187.000. Ini di bawah, bisa dibilang seperti itu, di bawah ekspektasi. Ya, artinya di sini kita bisa lihat bahwa labor market atau bisa dibilang jumlah orang yang ada pekerjaan gitu ya, ini udah mulai menurun, cooling down lah, dan udah mulai cooling down. Dengan seperti ini sebenarnya bagus untuk Bitcoin
gitu ya. Makanya kita bisa Bitcoin sedikit mengalami kenaikan atau mungkin saham mengalami sedikit kenaikan karena secara data ini bagus. Seperti itu. Dan ini melemahkan dolar. Dengan dolar yang melemah, Bitcoin mulai menguat juga dan saham juga mulai menguat. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap yang penting sebenarnya kita mau lihat CPI juga sih. CPI ini akan di minggu depan. Ini inflasi. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat keadaan sekarang? Ya, kalau kita bandingkan macroeconomic data juga dengan technical. Saya lihat Bitcoin dulu ya. Sebelum kita masuk ke rekomendasi nih. Nah, kalau kita lihat Bitcoin, mana ya? Nah, kalau kita lihat Bitcoin price movement-nya nggak terlalu besar sih. Kita bisa lihat dari sini. Sideways movement seperti ini. Kalau saya lihat dengan seperti ini, nggak ada, bisa dibilang nggak ada momentum yang besar. Yang akan terjadi apa yang akan terjadi? Mau nggak mau, Bitcoin akan harus mengalami penurunan. Mungkin akan mengalami pelemahan dulu. Antara ambil liquidity di bawah sini, ataupun jebol, ataupun turun lagi. Istilah seperti itu. Mungkin 27 bisa menjadi target kita juga. Dan ini akan menjadi buying opportunity sekali lagi gitu ya. Kita bullish secara long term, tapi kalau short term saya lihat ada potensi pullback, ya saya akan lihat, saya akan katakan ya berarti kita belinya nanti aja, tunggu ada potensi pullback gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat kenapa, karena kita lihat nih di sini Bitcoin mau mencoba naik ke atas, nggak berhasil, ke reject ya. Ini kita lihat di sini ada trend line gitu ya. Lalu di sini mau break, ke reject, konsolidasi lagi, ambil liquidity di atas, mulai break lagi, ada rejection lagi. Intinya seperti itu, lalu turun lagi. Di sini mungkin bisa akan ada potensi mengalami kenaikan, bisa jadi akan ada rejection lagi, harus turun lagi. Eventually support ini nggak akan kuat. Dengan support ini nggak akan kuat, malah mengalami penurunan lagi ke bawah, possibly. Gitu, lalu ambil liquidity bagian ini. Nah, ini yang saya lihat ya. Kira-kira kalau teman-teman lihat outlook saya di bulan Agustus, mungkin lebih ke arah ini, dimana Bitcoin sideways, lalu akan ada mulai sedikit mengalami pelemahan, kecuali Bitcoin benar-benar bisa breakout. Nah, itu kita ganti outlook. Nah, tapi dengan seperti ini, outlook seperti ini, saya melihat ada 3 kripto yang menarik dan saya akan akumulasi juga secara pribadi. Ya, ini lebih ke arah kripto besar sih. Jadi teman-teman mungkin relatif lebih aman, tapi tetap saja ya harus disclaimer on and do your own research. Yang pertama ada Polkadot. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Polkadot. Ya, Polkadot ini layer 0 dan saya lihat dalam bear market pun dia tetap developing gitu. Kalau dalam bear market aja developing, apalagi dalam bull market, dimana orang-orang udah mulai melihat kripto-kripto apa saja sih yang menarik gitu ya. Jadi saya merasa Polkadot ini menarik. Dan secara teknikalnya pun, kalau kita lihat secara week, mana ya. Nah, ini kalau kita mingguan, ini approaching mungkin level bawah sini, turun mungkin bisa 9%, 10%-an, dan ini akan menarik untuk menjadi accumulation zone kita untuk Polkadot antara level 4,2 dolar ataupun 4,6 dolaran, kisaran area itu. Yang kedua, saya mau ada exposure terhadap DeFi, decentralized finance. Oleh karena itu, GMX menjadi salah satu pilihan juga. Kenapa? Karena eventually mungkin orang-orang akan trading di decentralized exchange juga. Makanya di sini saya memilih decentralized perpetual exchange, yaitu adalah GMX dengan tokennya. Ya, jadi ada exposure juga. GMX. Nah, ini adalah GMX ya. GMX secara price action, kalau kita bisa lihat dari sini, overall sih sebenarnya masih menarik ya. Ini kita lihat dia mengalami kenaikan. Ini lebih beresiko karena ini masih baru. Kita bisa lihat dia launch Oktober 2022 ya. Tapi saya akan lihat buy zone mungkin di area antara area 47 dolar sini ataupun di bawah kisaran area 43 dolaran ya. Kenapa? Karena ya kembali lagi kita butuh exposure di dalam DeFi juga. Nah, lalu yang ketiga, ini mungkin teman-teman juga sudah familiar, Solana. Ya, Solana simple alasannya. Fear orang-orang pada saat market mulai mengalami penurunan dan Solana terkena impact gitu ya dengan adanya FTX dan lain-lain. Tapi overall secara fundamental masih menarik. Ini menjadi salah satu kripto yang diinvest cukup banyak di venture capital. Oleh karena itu, kita bisa lihat positive movement seharusnya. Dan kita bisa lihat juga di sini udah ada partners juga kan. Kita lihat ada Google, Discord, Circle, Jump, Meta, StepN. Jadi ya ini bisa dibilang ini Solana here to stay lah. Kita lihat ada sekitar 11 juta active account, 21 juta NFT. So why not Solana? Gitu. Dan kita bisa lihat bahwa Solana masih ada support dengan secara price actionnya pun kalau kita lihat secara teknikal.
generally dia masih mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ya menarik sekali kalau kita lihat mungkin Solana di area 20 dolaran atau bahkan 17 dolaran, bisa kita perhatikan area tersebut lah untuk akumulasi Solana. Jadi ini adalah ketiga crypto rekomendasi juga yang saya lihat gitu. Kembali lagi tapi disclaimer on juga, karena market masih bisa dikatakan ya di dalam sideways movement lah ya, nggak terlalu banyak pergerakan sekali. Jadi ini aja untuk update-nya, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya ya, saya akan closing. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman benar-benar mau ikut CoinFest, saya sarankan ikut aja, siapa tahu teman-teman menang gitu ya. Saya ingin kita nanti ketemu juga di dalam CoinFest Asia Bali gitu ya. Join ini, ikuti instruksi-instruksinya, dan see you there. Okay? And thank you semua untuk watching, and see you in the next video. Bye bye.